Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, kita bertemu lagi dengan Pak Guru. Hari ini kita akan belajar tentang rangkuman atau hal-hal yang berkaitan dengan surat At-Tin. Mari ini kita sudah membaca, menghafal, mengartikan, dan mengetahui isi pokok surat At-Tin. Nah, pada kesempatan kali ini Pak Guru akan menjelaskan tentang hal-hal yang berkaitan dengan surat At-Tin. Yang pertama, surat At-Tin turun di kota Mekah sehingga dinamakan golongan surat Makkiyah. Jadi golongan surat itu ada dua, Makkiyah dan Madaniyah. Golongan surat Makkiyah itu ketika turun di kota Mekah, yaitu ketika Rasul belum melakukan hijrah atau berpindah. Nah, golongan yang kedua adalah golongan surat Madaniyah. Surat Madaniyah maka turunnya di kota Madinah. Dan pada waktu itu Rasul sudah berpindah atau hijrah dari Mekah ke Madinah. Jadi di Mekah beliau berdakwah. Semasa itulah surat yang turun di situ di kota Mekah, maka termasuk golongan Makkiyah. Kemudian setelah beberapa tahun Rasul hijrah ke Madinah, hidup di Madinah dan meneruskan dakwahnya, dan surat yang turun pada waktu itu dinamakan golongan surat Madaniyah karena turun di kota Madinah. Surat At-Tin artinya buah tin. Ini diambil dari kata pertama ayat pertama, Wat-tini wazaitun, buah tin. Ya. Kenapa Allah bersumpah atas nama buah tin? Ya, karena kita tahu manfaat dari buah tin itu sangat banyak sekali, dari kesehatan, kemudian kandungan-kandungan yang bisa membuat tubuh kita sehat. Nah, jadi Allah bersumpah dengan atas nama tin, buah zaitun. Buah zaitun pun sama, memiliki khasiat yang banyak bagi tubuh kita dan kesehatan kita. Kemudian demi Gunung Sinai dan demi kota Mekah. Gitu. Selanjutnya yang nomor 3, surat At-Tin terdiri dari 8 ayat. Ya, kalian sudah menghafalkannya tentu. Yang keempat, surat At-Tin merupakan surat urutan ke-95 di dalam Al-Quran. Anak-anak harus bisa membedakan urutan di dalam Al-Quran dan urutan ketika turun. Nah, jadi ketika turun itu surat tidak sesuai dengan urutan yang ada dalam Al-Quran. Ya. Nah, sedangkan dalam urutan Al-Quran, surat At-Tin menempati urutan ke-95. Surat Al-Falaq, surat At-Tin, ini salah ya ini ya. Surat At-Tin, maaf ini ada kesalahan. Surat At-Tin diturunkan setelah surat Al-Buruj. Nah, dalam urutan turunnya, bukan dalam urutan Al-Quran. Surat At-Tin diturunkan setelah surat Al-Buruj dalam urutan turunnya. Kemudian surat At-Tin diambil dari kata pertama ayat pertama. Tadi sudah Pak Guru sebutkan. Ya, Wat-tini wazaitun, demi buah tin. Nah, maka surat ini diambil dari kata ini, At-Tin. Kemudian yang 7, hakim artinya yang mengadili perkara. Jadi nanti di hari kiamat Allah lah yang akan menjadi hakim yang seadil-adilnya, pemutus perkara yang seadil-adilnya, yang mengadili. Bukankah Allah hakim yang paling sempurna? Bukankah Allah hakim yang adil? Nah, seperti itu. Bagaimana dikutip pada ayat terakhir. Alaihissallahu bi'ahkamil hakimin. Kemudian yang 8, kebajikan yaitu sesuatu yang mendatangkan kebaikan. Orang-orang yang berbuat kebajikan, maka dia termasuk
orang-orang yang aman atau tidak dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan orang yang mengerjakan kebajikan akan mendapatkan pahala yang tidak putus-putus, seperti itu. Baik, Pak Guru kira sementara itu aja. Pak Guru akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.